bisnis itu tergantung dari ownernya. Kalau ownernya bermasalah, pasti bisnisnya bermasalah. Nah itu mindset yang harus pertama kali kita tahu gitu. Kalau di TDA kampus karena masih baru, nah kita butuh orang-orangnya. Dan di sini kenapa aku mau ikut coba podcast, ya aku ingin merekrut orang-orang yang satu visi satu misi dengan aku gitu. Dalam artian kita mau nggak berkolaborasi bersama, kita mau nggak dalam artian kita bikin acara di mana kita juga bisa menjadi sarana untuk produktif di TDA ini gitu. Kembali lagi di IPK 4.00. Jadi hari ini aku hostnya Megista Winikarteza atau kalian bisa panggil Megista. Dan aku udah mengundang narasumber yang spesial banget dari komunitas yang ada di Palembang, komunitas TDA di kampus. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Halo guys, kenalin nama aku Mila Tiaska, tapi biasa aku dipanggil Ayunda. Untuk saat ini aku diamanahkan untuk memegang jadi ketua TDA, bukan ketua ya, berarti penanggung jawab TDA kampus untuk sementara, TDA kampus Palembang. Dipanggil apa nih, Kak? Ayunda aja. Ayunda, oke. Kak Ayunda ini salah satu bukan pengurusnya nih ya, berarti ya penurus penanggung jawab yang ada di TDA, komunitas TDA kampus Palembang khususnya. Oke. Apa sih Kak yang mendorong Kakak untuk ngikut di komunitas ini? Backstory ya, aku mencoba untuk backstory ya. Dulu tamat dari Jakarta itu kan tahun 2021 apa 2022 2021 kalau salah, dari Malang. Terus pulang ke Palembang, terus kayak kok nggak ada komunitas yang fokus ke bisnis gitu. Kalau IT mungkin ada waktu itu, di zaman itu Palembang Digital waktu itu. Nah kalau misalkan ditanya harus kemana nih, karena kan butuh banget mentor. Ketika kita fokus ke wirausahaan itu biasanya kita butuh mentor, kita butuh orang-orang yang satu visi satu misi, kita butuh cara pandang. Nah ketika kita punya sudut pandang, akhirnya kita tahu bahwa gini, kayak ternyata bisnis yang fashion sama F&B itu pasti beda gitu, gimana. Nah kayak gitu, lebih ke arah kita butuh banget orang-orang kayak gitu. Nah ketika hal itu terjadi, problemnya aku mikir, kok aku di sini terus stuck di rumah aja gitu, padahal aku butuh mentor nih, aku butuh pengetahuan baru gitu. Dari situ aku kebetulan karena relasi aku dulu pernah di OKOC, jadi aku ditarik di volunteer waktu acara Kemenparekraf. Dari Kemenparekraf itulah acara Kemenparekraf waktu pas di Novotel ditarik jadi volunteer. Waktu itu banyak beberapa UMKM kan bantu digital marketingnya juga gitu. Nah akhirnya dari situ tuh mulai kenalan sama relasi baru. Ternyata ada TDA loh yang bagian fokusnya ke edukasi gitu. Kalau misalkan ada juga nih kalau untuk anak muda tuh HIPMI gitu. Jadi ada beberapa komunitas yang memang ternyata ada gitu di Palembang. Hanya aku dulu belum tahu, makanya aku mencoba untuk masuk ke ranah-ranah itu gitu. Iya. Makanya Kakak memutuskan untuk masuk di TDA ini karena berarti Kakak aktif nih ikut volunteer gitu. Dulu iya, kebetulan. Seru pastinya ya. Seru, ketemu banyak orang. Dan banyak relasi juga pasti. Iya, alhamdulillah. Dan aku yang mau tanya ini nih, apa sih Kak bedanya dari TDA di kampus, TDA nasional? Itu apa sih bedanya? Kalau TDA nasional, emang kan TDA tuh komunitas nasional awalnya. Dari komunitas nasional itu dirucut jadi per provinsi. Dari provinsi dirucut lagi jadi per kota atau per kabupaten gitu. Kenapa sampai ke TDA Palembang? Berarti kan dia harusnya ada TDA Sumsel kan, tapi ternyata di Sumsel ini nggak semuanya tuh punya cakupan yang sama gitu. Jadi akhirnya kita gabung sama, kalau nggak salah gabung sih, karena sebenarnya TDA Palembang juga bukan di mana aku tuh nggak terlalu masuk ke sana gitu, langsung di bagian TDA kampus. Karena aku masih kuliah, bisa bantu nggak Mil gitu. Panggilan aku Mila kadang-kadang. Mil bisa nggak bantu di TDA kampus? Bisa, aku bilang gitu. Ya udah gitu, kamu yang intinya gitu, nanti kita kolaborasi. Nah dari situ karena aku juga beberapa komunitas ikut volunteer, akhirnya ya bakat aku tuh kayaknya dari sini tuh terkumpul ide-ide gitu sih Kak. Berarti Kakak nih orangnya
sosialisasinya luas banget nih ya berarti ya, pertemanannya luas nih berarti circle-nya. Iya kayaknya ya, cuman nggak ngerasa aja. Oke, kalau misalkan berarti kakak masuk ke TDA ini prosesnya itu ada prosesnya nggak sih kak, panjang nggak gitu untuk masuk ke dalam TDA komunitas ini? Nggak ada. Kalau aku kan kemarin gara-gara Kemenparekraf itu kan, terus ya, itu. langsung ditarik jadi megang si TDA yang kampus gitu. Gitu sih. Jadi kakak ini penanggung jawab TDA di seluruh kampus di Palembang ini? Awalnya iya, cuman lagi tak cariin bantuan juga, makanya itu kan karena dia baru berkembang, butuh banget orang-orang. Nah, aku di situ, aku cari orang-orang yang sama-sama kita satu visi, satu misi, mau nggak kita kolaborasi gitu. Soalnya di Palembang itu yang susah tuh kolaborasi, asli. Baik itu dari orang yang lebih tua dari kita ataupun anak mahasiswa gitu. Kan juga kalau nggak salah mahasiswa zaman sekarang ini kupu-kupu aja nih. Iya benar. Kupu-kupu kuliah pulang. Harusnya di kuliah kayak gini kita bisa ngembangin relasi kita ya kan, seharusnya ngikut komunitas ataupun klub yang ada di kampusnya gitu ya kan. Nah berarti kalau untuk fokus utama dari TDA ini untuk wirausaha mahasiswa gitu ya? Iya kan, TDA kampus gitu. Tapi fokusnya untuk sementara ke edukasi terlebih dahulu, baru kita nanti cari relasi di bagian yang memang kita butuhin. Tiap orang kan pasti beda-beda, ada yang udah pernah terjun, ada yang gagal kan, ada yang kayaknya masih stable aja, ada yang settle, bahkan dia udah bisa sampai perusahaan. Itu banyak anak muda yang udah ke arah sana gitu. Kalau tanggapan kakak sendiri tentang kegagalan gimana nih? Karena banyak anak muda zaman sekarang itu takut gagal, mereka takut mulai gitu jadinya. Gimana tuh tanggapannya itu? Karena ini ya, karena personality ya. Jujur aku kalau bilang gagal, aku udah gagal juga berapa kali, sering karena itu. Tapi ya emang kayak gitu prosesnya gitu. Jadi habisin masa gagal kita, biar kita nantinya jadi sukses gitu ya kan. Habisin dulu aja gitu. Itu nikmatin. Boleh, konsep kayak gitu boleh ya. Setiap orang kan punya konsep beda-beda gitu. Ada yang aku pernah tahu kalau misalnya ya kalau lo gagal aja gitu, nggak harus itu karena takutnya judi gitu, karena kan kita pasang terus gitu. Tapi sebenarnya dari aspek kegagalan kita harus lebih banyak belajar kebijaksanaan dari situ. Itu yang aku alami, karena aku kemarin pernah beberapa bisnis, baik itu gagal secara personality karena ada sesuatu hal, ada juga gagal di bisnis dan segala macam. Di situ aku ngerasa kayak oh ini kita perlu menyikapinya dengan kebijaksanaan gitu. Oh ternyata ketika kita gagal kita bisa mengambil celah. Oh ini celahnya ketika hal itu kan kita misalkan gara-gara bisnis tuh pasti ada kesalahan antara SDM-nya atau dari kitanya, ownernya gitu. Oh ternyata ownernya tuh salah. Ternyata hampir 50% bisnis itu tergantung dari ownernya. Kalau ownernya bermasalah pasti bisnisnya bermasalah. Nah itu mindset yang harus pertama kali kita tahu gitu. Nah, ketika hal itu terjadi kita harus introspeksi diri sendiri dulu yang diintrospeksiin. Oh, ternyata kayaknya aku tuh salahnya tuh di sini gitu. Sampai kita tahu kesalahan kita di mana, baru kita bisa nyari kesalahan dari luar gitu. Baik, misalkan oh ternyata modalnya tuh kurang. Itu kan dari orang tuh bisa kalau ada PT investor atau misalkan apa gitu. Kalau misalnya kita sendiri kita harus tahu gitu celah kita di mana, kesalahan dari pelajaran itu sih. Oke. Untuk di TDA sendiri nih ada workshop atau expert mentoring itu ada nggak sih? Ada. Sekarang pun masih ada. Malah jalanan kebetulan aku mentinya. Kalau ada menti pasti ada mentor kan. Nah karena itu yang aku suka dari TDA itu ya itu tadi kita ada expert mentornya gitu. Sekarang tuh ada program kelompok mentoring bisnis. Nah KMB itu satu mentor itu punya 3 menti. Punya 3 anggota. Nah itu bisnisnya beda-beda. Kebetulan kalau aku itu sama Kak Dedi kebetulan pengusaha kopi. Kalau misalkan kamu pernah dengar usaha kopi Loka, beberapa kopi Loka, terus Ramen San, itu itu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau untuk workshop juga disediain deh. Iya, setiap kalau kemarin nggak tahu ya sampai sekarang karena aku nggak ikut. Biasanya tiap malam di Utopia tuh ada juga kelas edukasi gitu, di mana kita ngundang beberapa
expert yang memang di bidangnya untuk ngasih edukasi di sana gitu. Kalau untuk pertemuan rutinnya Kak, ada nggak sih? Pertemuan misalkan hari Rabu kita kumpul ya, kayak gini-gini. Ada nggak? Untuk yang mana nih, TDA Palembang atau TDA kampus? TDA kampus, TDA Palembang juga boleh. Kalau TDA Palembang mungkin ada kali ya. Karena yang biasanya tuh udah ya orang udah ber-UMKM lah, udah jualan, memang terjun gitu, pembisnis gitu, pengusaha. Kalau di TDA kampus karena masih baru, nah kita butuh orang-orangnya. Dan di sini kenapa aku mau ikut coba podcast, ya aku ingin merekrut orang-orang yang satu visi satu misi dengan aku gitu. Dalam artian kita mau nggak berkolaborasi bersama, kita mau nggak dalam artian kita bikin acara di mana kita juga bisa menjadi sarana untuk produktif di TDA ini gitu. Sebenarnya kalau TDA tuh nggak yang harus rutinitas gitu loh. Oh gitu. Tapi kita butuh orang-orang yang kayak gitu. Satu visi satu misi. Iya benar. Yang emang benar-benar tekun nih pasti. Iya, soalnya beneran ngerekrut orang tuh susah, bener, Iya, sumpah. Apalagi yang kata kamu kayak kamu bilang tadi, anak mahasiswa tuh mayoritas kupu-kupu. Iya, itu susahnya di situ. Kupu-kupunya tuh bukan karena kupu-kupu dianya pulang atau karena dia efektif gitu produksi, enggak. Ini lebih kayak lebih santuy gitu-gitu lah. Ya kalau mahasiswa zaman sekarang kayak gitu sih Iya. sepertinya ya, kalau dilihat-lihat itu mau nongkrong. Iya, susahnya di situ. Iya. Itu susahnya Jadi tuh. Dan mereka mungkin kan kalau misalkan ikut TDA di kampus ini nih, komunitas yang bagus nih, bisa ngembangin wirausaha mahasiswa nih, kita Iya. bisa buka bisnis ya kan, apalagi kita nih masih muda, harusnya kita bisa ngebuat bisnis nih ya kan. Jadi kalau misalkan dengan bergabung di komunitas ini, mungkin kita bakal diajarin nggak sih tentang bisnis gitu, ada nggak? Ya, Pastinya ada. Ada ya kan ya. Itu kan kalau misalkan dari kampusnya kita inisiatif, kita bisa cari relasi loh. Sebenarnya nyari relasi itu mudah. Tapi kitanya mau nggak untuk ke arah sana. Nah itu, mau nggak ke arah sana. Kalau ke sananya aja nggak mau, ya susah mau cari orangnya Iya, gitu. betul banget. Apalagi setiap kita kan pasti punya perbedaan gitu. Nah, misalnya kayak kamu mungkin lebih condongnya ke bisnis apa, terus orang yang personality seperti apa gitu. Karena ya setiap bisnis punya personality yang berbeda-beda dan juga konsep bisnisnya pasti beda-beda gitu. Tuh. Kalau untuk masuk ke komunitas ini sendiri tuh berarti kita harus punya usaha sendiri dulu nggak sih, atau nggak usah? Yang TDA kampus apa TDA Palembang? TDA kampus bener? Kalau TDA kampus kayaknya nggak dulu, tapi aku lebih ke prefer orang yang mau nggak Niat ya? niatnya dulu, Niat. niatnya aja dulu. Kalau misalkan kamu ada niat pasti ada cara gitu. Tapi kalau misalkan nggak, ya itu agak susahnya gitu. Kalau di TDA Palembang ada sih yang enggak gitu, yang punya. Tapi kan ada mentoringnya gitu. Ketika ada mentoring, ya mau nggak mau harus jualan gitu. Walaupun even itu kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai pembisnis atau kamu pekerja, ya mau nggak mau kalau misalnya kamu udah ikut mentoring misi, ya harus usaha gitu loh. Mulai aja dulu gitu kalau kata table ya gitu. Mahasiswa zaman sekarang nih takut. Iya. Mereka mungkin yang pertama niatnya, yang kedua mereka mungkin takut mulai, dan dari situ nggak berkembang-kembang. Iya benar. Kalau untuk di mau daftar nih komunitas TDA ini gimana nih caranya? Kalau mau daftar, boleh kontak aku atau misalkan di IG-nya juga udah ada kok chat WA grupnya. Jadi masuk aja. Nanti kita aku mau nyoba juga untuk kolaborasi sama teman-teman yang lain, karena kayaknya aku kemarin ngajak ke teman-teman tuh pada nggak bisa gitu. Padahal aku ingin banget kayak ada orang yang ayo gini gitu. Orang kayak gitu tuh susah. Nah itu yang lagi dicari di situ gitu. Mau nggak sama-sama gitu. Padahal aku ingin banget buka event segala macam gitu ya. Tapi nggak ada temennya susah juga gitu. Nyari orang yang niat susah ya. Iya benar. Susah banget. Kalau untuk feedback, sebelumnya nih, boleh kasih tahu nggak sih sama pemirsa yang ada di rumah, Instagramnya apa nih? TDA Kampus Palembang. TDA Kampus Palembang. Iya. Gitu. Oke. Kalau untuk apa nih? Sebentar ya. Oke. Feedback yang didapetin kalau kita ngikut komunitas ini apa sih? Feedback itu balik lagi ke keinginan kamu masuk ke sana. Niat lah ya. Niat lagi. Kamu mau ketemu relasi, ya pasti kamu dapat relasi. Kalau kamu mau nyari duit, ya pasti kamu dapat duit. Karena bisnis pasti dapat duit. Kalau kamu mau rugi, ya mental lagi. Balik, kalau usaha pasti rugi sama untung. Kalau kamu nggak dapat untung, ya berarti kamu rugi. Dan itu harus siap mental. Banyak orang itu nggak siap di mental itu. Iya betul banget. Karena
kalau mau buka suatu usaha tuh mental harus kuat. Iya, Iya kan? Gitu. dicaci Dalam orang, segi- ya agak diitit ya udahlah gitu. Kalau untuk goals di tahun ini nih apa sih dari komunitas TDA di kampus ini? Banyak bikin Goals event ya? sih. Pertama banyak bikin event, kedua kolaborasi. Aku ingin banget hal itu terjadi gitu. Ketika banyak kita bikin kolaborasi, artinya kita dinotis dengan pemerintah juga, kita dinotis sama orang luar Palembang juga bahwa industri kewirausahaan di Palembang tuh ada kemajuan loh, ada apa ya, minimal ada kenaikan lah dari sebelumnya. Kayaknya kalau kemarin-kemarin tuh pasif banget, nah sekarang udah mulai aktif loh gitu. Dan orang-orangnya kita kumpulin, orang-orangnya kita punya satu visi satu misi gitu, dalam artian yang sama. Kemungkinan ya dengan orang-orang yang mau produktif, mau maju, nah itu gitu. Untuk sekarang jumlah anggotanya berapa sih Kak? 30 orang. Tapi itu jumlah untuk rekrut aja, belum yang kepengurusan. Nah, yang aku lagi butuhin sekarang adalah orang-orang yang mau di bidang kepengurusan, yang benar-benar aktif loh, yang benar-benar mau bikin acara, mau itu segala macam gitu. Ya enggak. Kalau sekarang nih mungkin kerja kelompok ya. Apanya? Kita kerja kelompok gitu. Ngerti Iya. nggak Kak? Kelompok kerja. Kita Iya. kerja tapi Iya. kayak gitu pokoknya gitu ya kan. Iya, iya, Jadi I see. kayak mungkin kalau zaman sekarang tuh ditinggal-tinggal gitu ya. Iya. Kadang dia harusnya udah punya tanggung jawab ini nih. Seharusnya itu tanggung jawab kamu, tapi nggak tahu kenapa ditinggal aja gitu. Kadang kan kayak agak suka ya kalau sama orang kayak gitu yang berarti jiwa tanggung jawabnya itu nggak ada. So, gitu. Dan kalau di TDA ini untuk pengurusnya dibutuhkan orang yang bertanggung jawab. Yaps, bener banget. Karena memang kita butuh orang yang kayak gitu. Susah memang nyari orang, ya kan? Nah, betul banget. Iya. Kak, kalau untuk pesan terakhir nih yang ingin disampaikan oleh komunitas TDA kepada seluruh mahasiswa yang sudah ngikutin komunitas ini apa nih? Ayo dong aktif gitu. Kita butuh banget aspirasi kalian. Kita butuh pendapat, aspirasi dalam bentuk action gitu. Nggak cuma ngomong doang. Kita butuh orang-orang yang benar-benar kita mau jalan Betul gitu, banget. mau aktif, mau produktif gitu. Action ya, Iya, action, iya. betul banget. Karena mungkin banyak orang yang ngomong doang sih, actionnya nggak ada gitu. Ya begitulah ya. Oke, makasih banget Kak udah mau Iya. datang dan udah mau datang ke podcast ini, udah mau ngunjungin Pakom Tech juga. Aduh sorry. Iya. Dan mungkin sampai sini dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Oke, makasih banyak Iya. ya. Abis itu mungkin sampai sini dulu ngobrol-ngobrol santai kita hari ini mengenai TDA di kampus. Seru banget, dan bagi kalian jangan lupa juga join komunitas karena itu penting banget sih menurut aku, karena bisa memperluas relasi kalian juga. Iya. Dan thanks for watching, see you in the next video. Bye. Bye.